Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jamlia dari kelas B Pendidikan Matematika Angkatan 2019. Baik, pada video ini saya akan mempresentasikan hasil proposal dengan judul yang saya angkat, yaitu upaya mengatasi kesulitan pemahaman matematika siswa dengan bantuan multimedia interaktif di SMA Negeri 1 Alu. Nah, adapun yang melatar belakangi sehingga saya mengangkat judul ini. Nah, matematika sebagai bagian dari SCIENS merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar. Keterbukaan siswa dalam mempelajari matematika berbeda-beda. Ada yang menganggap matematika adalah pelajaran yang mudah dan menyenangkan, tetapi ada juga yang menganggap matematika adalah pelajaran yang susah, rumit, dan membosankan. Hal tersebut sering ditemukan dalam proses belajar mengajar, sehingga sebagian besar siswa menganggapnya sebagai mata pelajaran yang paling tidak disukai di sekolah. Hal tersebut menunjukkan prestasi belajar matematika siswa cenderung lebih rendah bila dibandingkan dengan materi pada mata pelajaran yang lain. Hal ini disebabkan karena sebagian dari siswa SMA Negeri 1 Alu memiliki persepsi bahwa pelajaran matematika itu sulit dipelajari, kurang menyenangkan, dan sulit untuk menghafal rumus-rumus matematika. Hal ini dimungkinkan karena kesulitan dalam memahami materi matematika. Karakteristik matematika yang abstrak membuat pelajaran ini tidak mudah dipahami. Nah, adapun identifikasi masalah yang saya temukan berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi masalah yang ada di SMA Negeri 1 Alu. Yang pertama, sebagian siswa SMA Negeri 1 Alu kesulitan dalam mencerna dan memahami materi matematika. Yang kedua, sebagian siswa di SMA Negeri 1 Alu kewalahan dan tidak bisa mengerjakan soal matematika. Fokus penelitian pada masalah ini yaitu apakah multimedia interaktif dapat mengatasi kesulitan memahami materi matematika siswa di SMA Negeri 1 Alu. Tujuan dari penelitian ini untuk mengatasi kesulitan pemahaman matematika siswa di SMA Negeri 1 Alu dengan bantuan multimedia interaktif agar siswa dapat memahami materi dengan jelas dan mudah. Manfaat penelitian ini, manfaat secara teoritis, yaitu memberikan gambaran tentang upaya mengatasi kesulitan belajar matematika dengan bantuan multimedia interaktif. Dan untuk manfaat secara praktis, yang pertama bagi siswa, sebagai sumbangan pemikiran kepada siswa agar dapat membantu dalam memahami materi matematika sehingga dapat mengurangi dan menekankan seminimal mungkin kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Kemudian bagi guru, dapat digunakan sebagai acuan dalam menangani dan merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan siswa, sehingga pada proses pembelajaran guru dapat mengendalikan dan meminimalisir faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman konsep matematika siswa. Dengan demikian, hasil belajar dapat optimal dan dapat tercapai. Kemudian bagi sekolah, dapat menjadi masukan untuk mengatasi masalah pembelajaran dengan melakukan kontrol terhadap proses belajar mengajar, pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai, penyempurnaan kurikulum, penilaian metode pengajaran yang tepat bagi guru, serta penemuan cara belajar yang tepat bagi siswa sehingga hasil belajar matematika siswa dapat meningkat. Kemudian manfaat bagi peneliti yaitu menambah keterampilan
peneliti dalam membuat karya ilmiah dan menambah wawasan dalam mengatasi penyebab rendahnya konsep pemahaman matematika siswa. Nah, adapun kajian teori yang mendukung masalah ini, yang mendukung solusi dari masalah ini, yaitu yang pertama, menurut Musetio mengatakan bahwa media adalah alat bantu pembelajaran yang secara sengaja dan terencana disiapkan guru untuk mempresentasikan dan atau menjelaskan bahan pelajaran, serta digunakan siswa untuk dapat terlibat langsung dengan pembelajaran matematika. Kemudian menurut Hamalik, ia mengemukakan bahwa media pembelajaran merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran yang mempunyai peranan penting dalam menunjang kualitas proses belajar mengajar. Kemudian menurut Thompson dan Munir, ia mengemukakan bahwa multimedia adalah suatu sistem yang menggambarkan teks, gambar, video, animasi, dan suara sehingga dapat memberikan interaktivitas. Adapun kerangka pikir, upaya untuk mengatasi kesulitan pemahaman matematika dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan menerapkan media pembelajaran berbasis teknologi, yaitu dengan cara menggunakan multimedia interaktif. Media ini cocok digunakan pada mata pelajaran yang membutuhkan penjelasan dan membutuhkan pemahaman cepat, sebab fitur-fitur yang ada pada multimedia interaktif sangat mendukung mengatasi hal tersebut dengan perpaduan antara teks, gambar, video, animasi, dan suara sehingga dapat memberikan interaktivitas kepada siswa. Kemudian adapun penelitian, hipotesis penelitian. Berdasarkan rumusan kerangka pikir, hipotesis tindakan pada penelitian ini adalah multimedia interaktif dapat mengatasi kesulitan memahami matematika siswa di SMA Negeri 1 Alu. Adapun jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian tindakan kelas atau PTK. Menurut Igak Wardani, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa meningkat. Dalam PTK ini, peneliti menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang berbentuk siklus dan spiral. Penelitian akan dilaksanakan dalam 2 siklus yang setiap siklus terdiri dari 4 tindakan. Desain PTK yang peneliti gunakan adalah desain model Kemis dan MC Taggart. Adapun waktu dan tempat penelitian. Penelitian akan dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan, dimulai bulan September sampai dengan November 2022. Dengan lokasi atau tempat penelitian akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Alu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar yang berjarak kurang lebih 7 km dari Universitas Sulawesi Barat. Kemudian adapun subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Alu. Adapun prosedur penelitian, yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan mencakup rencana tindakan yang akan dilakukan untuk memperbaiki, meningkatkan, mengatasi, melakukan perencanaan dalam mengatasi kesulitan memahami matematika berbantuan multimedia interaktif. Hal-hal yang akan dilakukan peneliti yaitu yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran antara lain RPP dan lain sebagainya. Kemudian mempersiapkan dan membuat multimedia interaktif, bahan dan alat lainnya. Kemudian pengembangan instrumen penelitian. Adapun prosedur yang kedua yaitu tindakan. Peneliti melakukan tindakan dengan cara mengaplikasikan multimedia interaktif sebagai upaya dalam mengatasi
kesulitan dalam memahami materi matematika. Nah, tahapan-tahapan yang dilakukan guru dan siswa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru menjelaskan materi pengantar sejenak secara alami tanpa menggunakan bantuan media pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk melihat perbandingan pemahaman siswa antara pada saat menggunakan media pembelajaran dan tidak. Kemudian, setelah melewati tahap pengenalan materi, guru kemudian menerapkan materi inti pembelajaran dengan menggunakan multimedia interaktif berupa penampilan video dengan durasi lambat disertai dengan animasi audio yang dapat menarik perhatian siswa dan tentunya dapat berpengaruh terhadap pemahaman siswa yang dibantu dengan alat seperti LCD dan layar. Kemudian prosedur yang ketiga yaitu pengamatan atau observing. Nah, peneliti mengamati hasil atau dampak dari penggunaan multimedia interaktif yang dilaksanakan atau diberikan kepada siswa. Hasil atau dampak bisa berupa penggunaan multimedia interaktif dapat mengatasi kesulitan memahami materi matematika dengan perkiraan tingkat kenaikan sebesar 50% dari sebelumnya. Yang kedua, penggunaan multimedia interaktif tidak dapat meningkatkan tingkat pemahaman matematika siswa. Kemudian, prosedur yang terakhir yaitu refleksi. Nah, peneliti memahami proses dan hasil yang terjadi kepada siswa yaitu berupa perubahan sebagai hasil dan penggunaan multimedia interaktif sebagai media pembelajaran yang diaplikasikan dalam kegiatan ini. Nah, dalam kegiatan ini peneliti mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil atau dampak dari tindakan pengamatan sampai dengan refleksi. Nah, kemudian instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini terdiri dari tes tertulis, yang kedua lembar observasi, yang ketiga catatan lapangan, dan yang keempat dokumentasi. Kemudian teknik analisis data. Nah, dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan teknik analisis kritis, yaitu mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan kinerja siswa dan alat bantu selama proses penerapan tindakan tersebut. Kemudian adapun indikator keberhasilan. Yang pertama, indikator keberhasilan pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran. Proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila yang telah direncanakan dalam pembelajaran pelaksanaan yaitu atau RPP terlaksana 75% sampai dengan 100% di setiap siklus. Kemudian yang kedua, hasil belajar. Pelaksanaan tindakan dikatakan berhasil jika rata-rata hasil belajar siswa mengalami peningkatan dan kriteria ketuntasan belajar siswa memenuhi target yang telah ditentukan secara klasikal yaitu 75% serta memperoleh nilai lebih besar dari 70. Nah, itulah pemaparan presentasi terkait dengan proposal dengan judul upaya mengatasi kesulitan pemahaman matematika siswa di SMA Negeri 1 Alu. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.